membahas tentang hubungan suami istri. Dan mohon maaf bagi yang belum punya istri, minggu lalu mungkin tersinggung atau apa, atau pengen ya, kalau pengen disegerakan menikahnya maksudnya. Kemudian bagi yang hari ini kita membahas tentang beberapa materi permasalahan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana cara membayar puasa atau mengganti puasa pada hari yang lain. Dijelaskan di dalam putusan tarjih, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'iddatum min ayyamin ukhar, yang berarti dalam bahasa Indonesia, gantilah beberapa bilangan hari yang kamu tinggalkan puasanya pada hari-hari lainnya. Maksudnya meninggalkan hari itu adalah karena udzur syar'i, di antaranya adalah maridun awala safarin, apabila sakit atau kemudian di dalam perjalanan, maka hendaklah ia fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti pada hari yang lain. Maka pertanyaannya adalah bagaimanakah teknis mengganti pada hari yang lain? Apakah harus berturut-turut? Apakah kemudian segera atau bagaimana? Pertama, tidak disebutkan tentang teknis pelaksanaan mengganti hari, apakah harus berturut-turut atau bisa terpisah. Oleh karena itu hukumnya sama dengan kewajiban membayar kafarat 2 bulan, disebutkan mutatabi'at, artinya itu berturut-turut. Jadi mengganti puasa itu berbeda dengan kafarat. Kafarat minggu lalu, dan orang yang kemudian berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan, maka ia mendapat kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka ia mengulang lagi 2 bulan lagi. Jadi misalnya 2 bulan kurang sehari, kemudian sehari itu kemudian batal puasanya, maka ulang lagi 2 bulan lagi dari awal. Itu kalau kafarat. Tetapi kalau mengganti karena ada udzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan tadi, itu bisa dikerjakan terus menerus, artinya hari ini mengganti, besok mengganti kedua, besoknya ketiga, atau kemudian pada waktu-waktu tertentu atau terpisah harinya. Besok mengganti hari, kemudian Sabtunya karena ada acara atau yang lainnya tidak mengganti, Senin nanti mengganti lagi. Begitu, itu adalah penjelasan tentang mengganti puasa. Nah, ia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian ia bisa mengerjakannya berturut-turut atau tidak berturut-turut. Artinya bisa berturut atau tidak berturut-turut. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hukum mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena udzur syar'i? Karena kalau tidak udzur syar'i, maka dia tidak berhak atau tidak perlu diganti karena sudah hukumnya dosa. Contoh misalnya dengan sengaja meninggalkan puasa tanpa sebab padahal ia mampu, maka ia hukumnya adalah dosa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membayar hutang puasa bersamaan dengan puasa sunnah. Misalnya hari Senin itu mau mengganti puasa Ramadan, ditanya, kamu niatnya apa? Mengganti puasa Ramadan apa puasa Senin Kemis? Jawabannya dua-duanya. Menyelam sambil minum air, mengganti sambil puasa sunnah. Bolehkah hal demikian dilakukan? Kebanyakan para siswa dulu ketika kami pernah mengajar di tingkat SMA, kebanyakan anak perempuan mengganti puasa Ramadannya itu pada hari Senin dan Kamis. Jika hal itu didasarkan karena ada bi'ah itu adalah lingkungan, karena pada hari Senin atau Kamis itu banyak yang berpuasa sunnah, sehingga lebih terjaga imannya, tidak tergoda karena temannya banyak berpuasa, maka itu boleh dan sah-sah saja, kita sampaikan demikian. Tapi kalau niatnya itu dua, kamu niatnya puasa Senin Kamis apa mengganti puasa Ramadan? Dua-duanya. Maka menurut putusan tarjih dijelaskan di sini dalam satu paragraf yang sangat jelas, masalah puasa adalah masalah ibadah mahdhi, artinya ibadah yang wajib,
yang pelaksanaannya itu dengan tuntunan. Oleh karena itu dalam hadis tidak ditemukan adanya tuntunan dapat dilaksanakan dengan bersamaan dengan puasa yang lain. Maka pelaksanaan puasa pengganti tadi harusnya sendiri-sendiri, tidak dilakukan bersamaan dengan puasa sunnah. Jadi ini mohon nanti bisa disosialisasikan kepada teman-temannya yang memang masih berpendapat atau beranggapan bahwa boleh mengganti puasa Ramadan dibarengkan dalam satu kali waktu, satu puasa, niatnya puasa Ramadan dan niatnya adalah puasa sunnah. Itu tidak boleh. Tidak ada tuntunannya seperti itu, maka hendaknya sendiri-sendiri. Berikutnya adalah bolehkah seseorang makan pil pada waktu puasa dengan alasan sakit? Saya sakit, saya buat puasa, tapi kata dokter saya minum pilnya sehari harus 3 kali, pagi, siang, sore. Lalu bagaimana? Oh, puasa beduk tidak ada, puasa beduk itu tidak ada. Itu bagi yang latihan. Puasa yang dinamakan puasa itu sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Maka bagaimana dengan meminum pil? Saya minum pil itu karena obat. Saya nggak pakai air dan nggak pakai pisang loh. Karena ada minum pil itu ada yang pakai air, ada yang pakai pisang. Jangan-jangan nanti ada yang pakai nasi sepiring gitu kan? Di bulan puasa gimana hukumnya itu? Hukumnya gimana? Di dalam putusan tadi dijelaskan, saya bacakan, dalam melakukan ibadah kita tidak bisa berdasarkan logika, tetapi beribadah itu dasarnya adalah tuntunan Al-Quran dan hadis. Menurut tuntunan, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum, sedang orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Bahkan termasuk keliru kalau dalam keadaan sakit kita tetap melakukan puasa, kalau puasanya nanti akan mendatangkan kemadharatan. Nah, jadi kalau sakit, ya sakit saja, tidak berpuasa. Jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Kalau memang dengan berpuasa itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar atau sakitnya tambah lebih parah, maka hendaknya dia tidak usah puasa. Karena itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, maridon au ala safar, sakit atau dalam bepergian, maka dimanfaatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah itu. Tetapi kalau dia memaksakan puasa kemudian sambil nawar, saya masih kuat Pak puasa, tapi saya harus minum obat, maka hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Maka menurut putusan tarjih, kalau sakit tidak perlu memaksakan diri untuk berpuasa. Jadi kalau memang harus minum obat, ya sudah diniati saja tidak berpuasa. Atau kemudian kalau memang masih bisa di resep dokternya sehari 3 kali boleh, waktu sahur, kemudian nanti waktu buka, malam sebelum tidur. Sama seperti makan itu ya. Kebanyakan kita itu puasa itu makannya bukan kok 2 kali, bukan sahur dan buka, tetap aja 3 kali. Malam sebelum tidur makan juga. Ini kan sebenarnya tidak efektif. Hakikat puasanya menjadi hilang karena kita kemudian masih saja tetap makan sehari 3 kali gitu ya. Tapi ya tak mengapa, yang penting kita memang berusaha untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Maka puasa bagi orang sakit diperkenankan untuk tidak melaksanakan puasa dengan syarat dia mendapat menggantinya pada waktu lain ketika ia telah sehat. Bahkan kalau mengalami sakit terus-menerus dan tidak mampu sama sekali puasa dan mengganti di waktu yang lain, maka dapat diganti dengan memberi makan orang miskin. Itu suatu kemurahan agama. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Agama itu mudah dan juga jangan dipersulit.
agama itu tidak bertentangan dengan akal, tetapi jangan semua hal ibadah itu diakalkan. Artinya syariat Islam itu sesuai dengan akal nalar manusia, tetapi tidak semua akal nalar manusia itu bisa digunakan dalam hal ibadah. Maka kemudian ibadah itu prinsipnya adalah adanya tuntunan dan adanya ketaatan. Jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang makbullah, kemudian dikerjakan itu sesuai dengan tuntunan. Jadi itulah prinsip ibadah. Maka hukumnya jelas, ketika kita puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, batal hukumnya ketika kita makan pil dengan alasan itu tadi. Ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang pemasak ketika ia mencicipi makanan? Itu bagaimana? Boleh ya mencicipi makanan? Mencicipi rasa itu loh, boleh. Dilit-lit kemudian ditaruh di lidah. Oh, yang merasakan lidah. Kira-kira sampai kerongkongan apa tidak? Ketika dulit itu tadi. Insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Apa yang dulitnya itu sendok ya sampai. Jadi sak sendok ambilnya, tapi yang dirasa ya seujung ya, yang nempel aja di tangan gitu ya, tidak banyak, atau seujung sendok saja, jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah nanti glegek sampai kemudian ke kerongkongan, masuk kerongkongan, itu sudah makan namanya, bukan mencicipi. Itulah bedanya ubat dengan mencicipi makanan tadi. Nah, itu adalah penjelasannya. Berikutnya, ini puasa. Bagaimana tentang permasalahan puasa wisol? Puasa wisol itu apa? Puasa wisol itu puasa yang bersambung terus menerus. Mungkin orangnya kuat, perkasa, semangat puasa, adzan maghrib itu tetap bilang, wah saya masih kuat, nanti aja bukanya, puasa lebih panjang, lebih diridhai Allah. Misalnya dia berpendapat seperti itu, bolehkah hal itu dilakukan? Maka pertama, ada hadis dari riwayat Muslim dan Nafi dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan wisol. Nah, ternyata Nabi itu pernah melakukan puasa nyambung, yaitu puasa siang hari dari terbit fajar kemudian sampai malam hari dan tidak melakukan buka serta sahur. Jadi 24 jam itu non-stop puasa terus. Itu ada hadis yang mengatakan demikian, riwayatnya Muslim. Nah, tetapi Nabi melarang umatnya melakukan demikian. Puasa wisol itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi melakukan. Andai kata Nabi kemudian tidak menyampaikan larangan, maka apa yang dikerjakan Nabi ini menjadi sebuah hadis, menjadi sebuah tuntunan. Karena hadis itu pada dasarnya bersumber dari 3 perkataan, qaulan, au fi'lan, au takriron. Perkataan, perbuatan, kemudian persetujuan Nabi. Jadi ketika Nabi itu melakukan puasa wisol, itu sesungguhnya puasa wisol itu juga tuntunan bagi umat Islam. Tetapi karena Nabi melarang dalam ayatnya, dalam hadisnya, setelah Nabi melakukan itu, kemudian Nabi melarang umatnya untuk melakukan wisol, maka ini dalam kaidah pengambilan hukum berlaku nasih dan mansuh. Jadi ada hukum yang kemudian itu dinasihkan dan dimansuhkan. Jadi ada hukum yang kemudian diubah. Seperti khomer dulunya boleh, kemudian haram. Jadi kemudian bertahap. Jadi ada nasih dan mansuh. Ada hukum yang kemudian sudah hilang, tidak berlaku. Kemudian yang berlaku adalah hukum yang baru. Jadi Nabi secara perbuatan pernah melakukan wisol, tetapi Nabi juga melarang umatnya untuk melakukan puasa wisol, puasa nyambung 24 jam non-stop. Disebutkan di dalam hadis larangan tentang puasa wisol untuk umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shala fi Ramadan fa wasala an-nas fanahum qila lahu anta tuwasilu qala inni lastu mislakum inni ut'amu wa usqa. Artinya dari Nafi dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol di bulan Ramadan, insyaallah bulan Ramadan. Berarti walaupun bulan Ramadan puasa 24 jam langsung nyambung sahurnya. Nah, ini luar biasa ini. Sehingga orang-orang pun ikut melakukannya, sampai orang-orang ikut melakukannya. Sahabat itu karena melihat Nabi melakukan demikian, juga melakukan hal yang sama, yaitu puasa wisol. Maka ketika Nabi mengetahui hal itu, maka Nabi melarang mereka. Akhirnya para sahabat bertanya, bukankah Anda sendiri melakukan puasa wisol ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya tidaklah sama sebagaimana kalian, karena saya diberi makan dan minum oleh Allah. Nah, Nabi itu langsung dikasih makan dan minum oleh Allah. Rasanya itu ya sudah kenyang. Kita kan rasanya kita kan masih tergantung makanan itu ya. Kalau Rasul itu rasanya sudah tergantung Allah. Makan nggak makan itu rasanya Allah gitu. Gimana ya jelaskannya ya? Artinya kalau lapar itu ya jadinya nggak lapar karena Allah. Kenyang itu ya nggak terlalu senang karena Allah gitu. Artinya semua itu tergantung oleh Allah. Nah kalau kita kan kenyang gara-gara makanan, senang gara-gara uang, lapar gara-gara ada makanan, susah gara-gara nggak punya uang kan gitu. Nah, tapi kalau Rasulullah itu tidak demikian. Rasulullah itu pribadinya sudah matang ketika ia kemudian dapat nikmat ya dia tetap taat pada Allah. Ketika nggak dapat dikasih cepat rezeki ya juga taat pada Allah. Maka ini Rasulullah posisinya sudah seperti itu. Makamnya sudah seperti itu. Maka Rasul ketika puasa wisol itu mengatakan, aku loh dikasih makan oleh Allah, aku loh dikasih minum oleh Allah, kalian tidak. Karena ini manusia biasa. Maka sejak saat itu para sahabat tidak lagi melakukan puasa wisol. Apakah Nabi masih terus melakukannya? Tidak, Nabi tidak terus melakukannya. Hanya dalam beberapa waktu saja. Dalam hadis yang lain, bahwasanya puasa wisol itu hanya sampai pada waktu sahur. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuwasilu fa ayyukum idza arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melaksanakan puasa wisol, maka siapa dari kalian yang mau melakukan puasa wisol, hendaklah dia melakukannya hingga makan sahur. Jadi kalau Nabi puasa wisolnya itu sahur, kemudian buka tidak berbuka, lanjut sampai sahur, sahur juga enggak sahur, langsung puasa lagi hari kedua. Nah umatnya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad ingin mengikuti sebagaimana Nabi Muhammad. Jadi semangatnya orang dulu itu kalau Rasulullah SAW ini melakukan sesuatu itu buru-buru segera meniru beliau, dan beliau itu selalu mengizinkan umatnya, umat Islam untuk meniru, kecuali non Muslim. Kalau non Muslim ini meniru Nabi benci. Contoh di dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi itu pernah rambutnya itu sigar jambe. Tahu sigar jambe ya? Sigar jambe itu sebelah separuh ke kanan, separuh ke kiri. Nabi stylenya seperti itu. Tiba-tiba para orang-orang kafir itu mengikuti Nabi. Rambutnya itu disigar jambe sama dengan Nabi. Baru Nabi kemudian berikutnya itu semua diarahkan ke kiri rambutnya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengganti model rambutnya? Apa kata Rasulullah? Sungguh aku tidak suka ditiru oleh orang-orang kafir. Di Nabi itu tidak meniru, Nabi malah di umat Islam ditiru oleh orang kafir. Kalau sekarang keadaannya hampir kebalik.
gaya, tren baju, tren pakaian, dan lain sebagainya. Maka kemudian yang terkenal Nabi pernah bersabda, "Man tasabba min qaumin fahuwa minhum." Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongannya, termasuk kaum tersebut. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya, jamaah, kita itu hendaknya sebagai umat Islam memiliki style sendiri. Saya masih takjub dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di dalam beberapa sejarah, tulisan sejarah disebutkan stylenya itu luar biasa, sudah mencerminkan tokoh pembaharu. Haji Ahmad Dahlan itu atasnya itu pakai sorban. Sorban itu budayanya orang Arab, ya kan? Sorban budaya orang Arab. Kalau songkok ini orang Indonesia. Dia ke Arab nanti pakai songkok itu orang Indonesia itu ya. Lagi hitam itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Ya Ahmad Dahlan itu kepalanya pakai sorban. Apa namanya ini Arab itu, cerminan Arab. Bajunya itu jas. Jas itu Belanda. Nah, pakaiannya orang Belanda itu zaman penjajah itu jas. Konglo itu konglomerat maksudnya itu pakai jas. Tapi bawahnya itu pakai sarung atau kemudian tapih ya, orang Jawa nyebutnya itu namanya tapih. Tahu tapih ya? Tapih itu jarik yang dijadikan seperti rok gitu ya. Ya sarung lah, sarung seperti sarung. Sarung itu budayanya orang pribumi, orang Indonesia. Jadi kolaborasi 3 model ya. Nah, ininya sorban Arab, bajunya Belanda, bawahnya tetap pribumi. Dan itu masuk itu. Saat itu ulama-ulama sekelas Haji Ahmad Dahlan semuanya pakai jubah. Kemudian tokoh-tokoh penggerak organisasi pakai jas semua. Ahmad Dahlan itu pakai ketiga-tiganya. Ini tokoh pembaharu sudah. Dari gaya tren berpakaian aja sudah mencerminkan tokoh pembaharu. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah idola dan sebaik-baik tuntunan. Maka para sahabat dulu berlomba-lomba mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah SAW wafat. Ayah Aisyah, kira-kira adakah sunnah Rasul yang belum aku kerjakan? Ngantang ini. Kita kan sudah tahu banyak sunnah Rasul tapi nggak dikerjakan kan? Tahajud sudah rutin belum? Kan tahu itu sunnah Rasul. Rawatib sebelum sesudah sholat wajib itu kan juga sunnah Rasul. Itu kan tidak jarang dikerjakan. Abu Bakar ini ngerjakan semua sunnah Rasul dan kemudian setelah Rasulullah wafat tanya pada putrinya juga sekaligus istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, sunnah apa yang belum kerjakan? Apa yang kira-kira pernah Rasul kerjakan dan saya belum kerjakan? Jawab Aisyah apa? Sungguh di antara para sahabat Rasul umatnya engkau adalah orang yang paling menepati sunnahnya. Jadi orang yang paling sunnah mencocok paling dekat dengan amalannya Rasul Abu Bakar. Tapi kemudian Abu Bakar belum terima. Coba ingat-ingat lagi wahai Aisyah, kira-kira apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saya belum lakukan. Kemudian orang Aisyah menjawab, mungkin ada. Saya ingat bahwa Rasul setiap hari pergi ke pasar membawa makanan dan ketika saya tanya itu diberikan kepada orang buta yang ada di pasar. Kemudian Abu Bakar hari itu juga langsung bergegas kemudian pergi ke pasar nyari orang tadi. Ketemu, memang ada orang tua, kemudian di pasar buta, kemudian Abu Bakar langsung menemui dia. Abu Bakar nggak ngomong. Kalau saya ini Abu Bakar ingin mengikuti Rasul nggak ngomong, diam saja. Abu Bakar langsung ngasih makanan. Setelah dikasih makan, ini makanan untukmu. Terus ditanya, kamu siapa?
Saya adalah orang yang biasa memberikan kamu makan. Bukan. Loh kenapa? Orang yang biasa memberikan aku makan, itu sebelum aku makan, dia haluskan makanan itu. Jadi dihaluskan, dikunyahkan dulu sampai halus sama kemudian orang buta tadi. Ternyata orang buta tadi ketika itu Abu Bakar ini sambil nangis. Sebegitunya Nabi itu. Kemudian masih ada lagi. Orang buta tadi ternyata mencaci-caci Muhammad, Nabi Muhammad. Kamu jangan pernah ikut namanya Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu tukang sihir. Kamu jangan pernah ikut Muhammad. Tambah nangis lagi Abu Bakar. Sampai kemudian Abu Bakar bertanya kepada laki-laki buta tadi, wahai bapak, engkau tahu siapa orang yang memberimu makan setiap hari, yang hari ini aku gantikan berikan makan? Aku nggak tahu, tapi yang jelas dia itu orang baik. Ya, dia itu Muhammad yang engkau sebut-sebut sebagai pendusta, tukang sihir, pembohong, dan yang engkau jelek-jelekkan itu. Kemudian orang tua tadi buta tadi, singkat cerita, dia kemudian menjadi tersadar, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kemudian meminta untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, tapi takdir sudah tidak mempertemukannya karena Rasulullah telah wafat. Dan orang Yahudi tersebut, si buta tadi, kemudian masuk ke agama Islam. Begitu. Amal perbuatan itu hasilnya, buahnya tidak selalu seketika itu, dan tidak selalu bisa kita lihat selama kita hidup. Bisa juga kebaikan yang kita tanam hari ini itu buahnya nanti ketika anak cucu kita, atau pada masa yang lama setelah kita wafat. Maka belajar dari sini para sahabat dulu benar-benar terus mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan puasa wisal, maka ini berlaku kaidah nasikh wa mansukh, yaitu hukum yang telah kemudian menjadi batal karena ada hukum yang baru. Hukum yang baru adalah kita tidak dianjurkan mengikuti puasa wisal. Bahkan kita dianjurkan ketika sahur untuk mengakhirkan waktu sahur, tidak usah kemenyek sahurnya jam 10 sahur gitu. Nah, biasanya kan nggak betah jam 10 sahur, khawatir nggak bangun pagi, yang tidur di masjid gitu. Malam di pol-polnya gitu. Ya nanti tetap pagi tetap sahur, tutup makan sahur, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Baik, itu tentang puasa wisol. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah tentang puasa Rajab. Puasa Rajab, sebagian umat Islam ada yang berkeyakinan bahwa di puasa Rajab ini banyak puasa sunnah. Ada yang mengatakan puasa 3 hari berturut-turut, ada yang 7 hari berturut-turut. Bagaimana sesungguhnya? Maka di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah dijelaskan, puasa di bulan Rajab secara khusus artinya adalah fadilah pahala puasa di bulan Rajab itu tidak ada, kecuali bulan Rajab itu merupakan salah satu dari bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran, Asharul Hurum ya, Asharul Hurum, yakni ada 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, jadi anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab itu tidak ada dalil yang khusus baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Demikian pula anjuran untuk puasa 3 hari di bulan Rajab itu juga bukan anjuran yang khusus, tetapi ada anjuran umum untuk melakukan puasa 3 hari, tidak hanya di bulan Rajab tapi juga bulan-bulan yang lainnya, yaitu puasa tengah bulan atau disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. An Abi Dzar qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasy syahril salasa ayyamil bid
salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota qala ya ka shaumid dahr. Dari Abu Dzar dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami agar berpuasa 3 hari Bid dalam sebulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 itu seperti puasa setahun. Jadi puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, tidak hanya khusus di bulan Rajab, itu seperti puasa setahun. Semoga Allah meridhai, ada salah dan kurang mohon dimaafkan karena waktu yang sudah cukup. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran. Ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga Allah meridhai dan mencatatnya sebagai amal soleh kita sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Nahtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza nasrun minallah fakun qarib wa basyir sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.